Halo sahabat IT, perkenalkan nama saya Putu Septidiandrani, NIM 8603422501, Prodi PGSD. Kali ini kita akan membahas filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan. Mari kita bahas bersama, jika kita berbicara tentang pendidikan dalam fondasi utama membangun bangsa agar sistem pendidikan dapat berdiri kokoh. Diperlukan pilar sebagai dasar dan penopang yang memberi arah, kekuatan, serta stabilitas. Pilar pendidikan berfungsi menjadi agar proses belajar tidak kehilangan orientasi, sekaligus memastikan tujuan pendidikan tercapai dalam membentuk generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan kemajuan bangsa. Namun, sistem pendidikan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pilar yang menjadi dasar penopang utama. Pilar pendidikan berfungsi menjaga arah, konsistensi, serta kekuatan sistem agar mampu menghadapi tantangan global. Dengan pilar yang kokoh, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan serta berkontribusi bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, istilah pilar bermakna sebagai dasar, tiang penopang atau pondasi utama yang menopang keseluruhan sistem pendidikan agar kokoh, terarah, dan berkelanjutan. Seperti hanya tiang pada sebuah bangunan, pilar pendidikan fungsi menjaga agar sistem tidak runtuh dan mampu berdiri tegak menghadapi tantangan zaman. Makna pilar dalam pendidikan. 1. Dasar filosofis. Pilar menjadi landasan nilai, tujuan, dan arah pendidikan. Misalnya, membentuk manusia berkarakter, berpengetahuan, dan berdaya saing. 2. Tiang penopang sistem. Pilar menopang berbagai komponen pendidikan, kurikulum, tenaga pendidikan, peserta didik, sarana prasarana, serta kebijakan. Penguat dan penjaga stabilitas. Pilar memastikan sistem pendidikan tetap konsisten, tidak mudah goyah oleh perubahan sistem, politik, atau teknologi. Arah perkembangan. Pilar berfungsi sebagai pedoman agar pendidikan tidak kehilangan orientasi. Misalnya, pilar belajar sepanjang hayat atau pendidikan untuk semua. Contoh pilar pendidikan UNESCO. 1. Learning to know, belajar untuk memperoleh pengetahuan. 2. Learning to do, belajar untuk keterampilan dan praktik. 3. Learning to be, belajar untuk menjadi pribadi utuh. 4. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama secara harmonis. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo. Di depan memberi teladan, seseorang pendidik harus menjadi contoh nyata bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun pengetahuan. 2. Ing Madya Mangu Karso. Di tengah pembangun semangat, pendidik berperan sebagai motivator, membangkitkan kemauan dan semangat belajar anak agar tumbuh rasa percaya diri dan kemandirian. 3. Tut Wuri Handayani. Di belakang memberi dorongan, pendidikan memberi dukungan, dorongan dan kepercayaan agar anak mampu berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Relevansi penerapan prinsip dasar pendidikan. 1. Ingarso Sung Tulodo. Teladan di depan guru tetap menjadi panutan. Meski interaksi banyak terjadi secara daring, teladan kini bukan hanya soal sikap langsung.
tetapi juga etika digital, penggunaan bahasa yang santun di forum online, disiplin untuk dalam penggunaan bahasa yang santun di forum online, disiplin waktu dalam kelas virtual, serta integritas dalam penggunaan teknologi. 2. Ing Madya Mangukarso, membangun semangat di tengah dalam pembelajaran daring. Guru berperan sebagai motivator agar siswa tidak kehilangan semangat belajar. Literasi digital menjadi bagian penting. Guru membantu siswa memahami cara belajar mandiri, mencari sumber terpercaya, dan menghindari hoaks. 3. Tut Wuri Handayani, memberi dorongan di belakang. Guru memberi ruang kebebasan bagi siswa untuk bereksplorasi dalam teknologi, namun tetap mendampingi agar tidak salah arah. Dorongan bisa berupa feedback konstruktif melalui platform digital serta kepercayaan pada kemampuan siswa mengelola pembelajaran mandiri. Tantangan 1. Pembelajaran daring. Tidak semua siswa memiliki akses internet dan perangkat memadai. Interaksi tatap muka berkurang, sehingga teladan guru sulit ditangkap secara langsung. 2. Literasi digital. Siswa rentan terhadap informasi palsu, plagiarisme, dan distraksi media sosial. Guru dituntut menguasai teknologi agar bisa membimbing dengan efektif. 3. Karakter peserta didik. Era digital membawa risiko menurunnya empati, disiplin, dan interaksi sosial. Tantangan besar adalah menanam nilai moral dan budi pekerti melalui media digital yang cenderung impersonal. 4. Peran guru. Guru tidak lagi sekedar menyampaikan ilmu, tetapi fasilitator, motivator, dan pembimbing karakter. Beban guru bertambah. Selain menguasai pedagogik, juga harus melektologi dan mampu beradaptasi dengan platform digital. Pilar kurikulum yang relevan. Kurikulum harus diadoptik terhadap perkembangan zaman, terutama teknologi digital dan kebutuhan dunia kerja. Dengan kurikulum yang kontekstual, siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan. Pilar kualitas guru. Personal utama pendidikan nasional adalah kualitas dan peralatan guru. Guru sebagai unjuk ombak perlu terus ditingkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan sehingga mampu menjawab tantangan pembelajaran abad 21. Pilar karakter dan nilai. Tantangan pendidikan bukan hanya akademik, tetapi juga moral dan karakter. Pilar ini menekankan pembentukan generasi yang berintegritas, toleran, dan jiwa gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Pilar kolaborasi. Pendidikan tidak hanya ditanggung sekolah, tetapi perlu kolaborasi dengan keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan sinergi ini, pendidikan menjadi lebih holistik dan mampu menjawab kebutuhan nyata bangsa. Kesimpulannya, pilar-pilar pendidikan berperan sebagai fondasi yang mampu menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Dengan kurikulum yang relevan, kualitas guru yang terus ditingkatkan, pemerataan akses pendidikan, pembentukan karakter, serta kolaborasi untuk pihak. Tantangan seperti ketimpangan mutu, kesenjangan wilayah, dan lemahnya dengan kebutuhan zaman dapat diatasi jika dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Pilar-pilar tersebut akan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi dinamika global sekaligus memperkuat daya saing bangsa.